Halo guys, selamat malam, apa kabarnya? Balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel mereview dan unboxing toys dan juga suka mereview komik. Yay! Oke guys, langsung aja. Gue mau mereview komik guys ya. Oke, yang kemarin gue ngevlog Christmas ya guys ya ke Lippo Mall Karawaci. Kita senang-senang di sana, cuci mata ya, cari hiburan ya guys ya. Dan juga jajan komik guys ya, tidak jajan mainan karena tidak ada yang diskon dan tidak ada yang serak guys ya. Masih beli mainan via online. Tapi kalau gue ada niat atau keinginan untuk beli mainan dalam bentuk toko fisik ya, kayak di mall, ntar gue akan konten lagi. Guys, gue kemarin sudah beli beberapa komik. Ini ada Ghosties komik ya, volume 2, ada Solanin, ada Look Back. Terus mana tuh yang one shot? Bentar. Ada kemarin one shot yang horor, yaitu Hideout ya. Saya tidak tahu semua komik ini tuh genrenya apa, tapi semuanya itu rata-rata one shot ya, kecuali yang ini. Ini komik lokal yang dulu pernah gue juga review volume satunya. Gue tertarik beli komik Solanin. Kenapa? Sebentar. Karena dia bentuknya one shot, nggak usah pusing lagi nyari volume berikutnya. Dan dia ini temanya 17+ dan ini dikategorikan sama Akasha ya, MNC ya, dewasa. Gue udah sedikit lihat cuplikan sedikit dari reviewnya Maca Manga ya, channel juga orang bikin konten. Dan dulu pernah diterbitin juga sama MNC kalau nggak salah, dalam 2 volume komik ya guys ya. Kayaknya kayak komik slice of life gitu. Nggak tahu tentang apa. Nanti kita akan lihat guys ya. Ini gila tebal banget guys ya, kayak kamus ya. Ini dari beberapa komik yang gue pilih di Gramet pada waktu itu gue ngevlog. Emang mayoritas dari komik Solanin ini semuanya robek guys ya di sebelah ininya. Makanya gue beli yang segel kebukanya yang lumayan tipis guys ya, seperti ini. Dan juga kita akan unboxing guys ya. Ini harganya berapa? Harganya 118.000, cuman kalau nggak salah itu di diskon guys ya. Nanti gue kasih detail diskonnya, itu dia diskon gue waktu gue bayar. Ternyata ada diskon segitu guys ya. Jadi worth lah, dan gue juga dapat poin my value guys ya. Oke guys, kita akan unboxing secara perlahan. Komik Solanin. Soalnya juga populer juga guys ya, banyak yang cari dan banyak yang sold out juga di marketplace toko hijau ya, Tokopedia ya. Kita akan mengetahui sebenarnya ini komik apaan, bahas apaan kah? Apakah ada monster kah? Saya tidak tahu. Segelnya sudah terbuka. Kita akan cium sebentar aroma komik atau buku baru guys. Oh, dan tadi ada yang jatuh. Apa tuh yang jatuh? Bonus. Kita dapat bookmark atau pembatas buku dari komik yang sama, itu Solanin. Oke, belakangnya polos hijau, ada tulisan Akasha, apa tulisannya? Ya itulah copyrights dari si komiknya. Kita taruh sini aja. Oke, kita lihat dulu guys dari sampul komiknya. Ini menurut gue emang komik slice of life karena si sampul atau ini Dove ya. Dia ini gambarnya kayak foto guys. Ini kayak orang atau cewek ya, lagi foto seperti di hamparan lapangan luas di Jepang gitu guys ya. Kalau kalian suka nonton film apa anime ya, Doraemon, biasanya mereka habis pulang sekolah suka main gitu guys ya, di hamparan luas. Ada Resha, ada kereta api yang melintas, ada awan dan logo Akasha. Terus judulnya Solanin dengan tambahan special edition. Kalau nggak salah tuh yang dulu itu dia 2 volume, ada gambar karakternya guys ya, lagi duduk gitu guys ya. Nih dikarang oleh Inio Asano. Gue nggak tahu dia pernah bikin karangan komik apa juga sebelumnya yang pernah diterbitkan di Indonesia. Gue nggak tahu. Dewasa, bagus ya, Dove di tebel. Spine, punggung komik Akasha, Inio Asano, Solanin. Dan ini dia
Kita akan baca sinopsisnya guys sampai nggak kelihatan. Saat ini pun kadang melodi itu masih terdengar kembali. Tapi aku tak akan bisa kembali ke diriku di masa itu karena aku sudah berjalan terlalu jauh. Dan aku akan terus melangkah maju. Meski jalan itu berliku tajam dan membentang sampai ujung dunia. Sebuah komik populer yang mengundang simpati dan dukungan deras dari seluruh Jepang kini hadir dalam versi baru. Wow, sinopsis sangat menjual guys ya. Ini tampak sampul belakangnya, fotonya berbeda. Ini biasanya kalau orang Jepang tuh anime-animenya suka duduk di sini, atau mereka kalau kayak komik-komik shonen gitu guys ya, langsung battle guys ya, kayak komik Beyblade takutan gitu guys ya. Kayak kita baca detail lainnya, logo penerbit MNC, Kompas Gramedia, komik ya, Just Komik, harga per Jawa 18.000, tapi di gua belinya pas di Gramet itu diskon 17% juga. Ada also in live action. Jadi kalau kalian cari mungkin di website untuk biasa download film ya guys ya, ada komik ini dalam bentuk live action. Oke. Dan ini sepertinya adalah jaket ya teman-temanku sekalian. Saya akan membukanya. Kebetulan ini metode saya mereview komik tidak di atas meja. Saya hanya duduk ya guys ya di bangku saya dengan bantuan tripod, kamera dan juga lampu ring light ya. Dan seperti ini cover komik Solanin yang juga seperti jaket komik atau bisa sebagai wallpaper ya guys ya. Keren banget guys ya. Daya jualannya apa noda kah? Ini kosong ya, kayak komik Fuse of the North Star guys ya. Ya ada harga, ada apa ya, kualitas yang disajikan ke konsumen pembaca komik. Untuk komik dalamnya abu-abu. Semoga saya bisa segera mereviewnya. Ada rumah orang Jepang guys ya. Kita akan lihat guys ya cuplikan dari jenis gambar dari mangaka siapa tadi, Inio Asano, di komik Solanin Special Edition ini. Ada lembar berwarna. Ada dua guys. Ini malah mirip kayak gambar-gambar apa ya, Your Lie in April ya, Kimi no Uso. Tapi saya tidak punya. Gambarnya semi realistis ya. Oke, kita lihat dulu. Karena ini MNC, kita lihat di paling belakang komik ini guys. Ada informasi detail dari si komiknya. Solanin Shinsoban, fokus. Sudah fokus. Solanin Shinsoban by Inio Asano 2017. All reservoir sudah lakukan. Original design ini dan Bay Bridge Studio. Alibahasa, penyunting grafis, hak cipta terjemahan. Diterbitkan pertama kali tahun 2003 guys ya, setahun yang lalu. Gua nggak tahu video ini diupload kapan, mungkin awal Januari 2025 atau mungkin ya bisa lebih cepat. Cetakan kedua 2024. Nice, 2 kali dicetak guys ya, berarti komik ini laris di pasaran marketplace. Oke, kita akan lihat sedikit cuplikan gambar dari komik Solanin Special Edition. Seperti komik-komik apa ya, sekolah-sekolah gitu ya. Tapi tebal banget coy halamannya. Kira kayak baca kamus loh. Wow. Ya ala-ala komik lah guys ya. Kayak apa ya ini ya? Ya kayak apa ya, gue nggak tahu, soalnya gue nggak terlalu banyak komik-komik di bergenre slice of life guys ya, karena gue sukanya dulu shonen, apa sih, fantasi gitu ya, terus ya gitu guys ya, seinen ya guys ya. Iya apa nih? Oke. Ada gitar-gitarnya. Apakah ini tentang dunia musik band seperti komik back? Terus apa lagi ya, apa ya, blues apalah, lupa, ada tuh komik tentang musik. Oke teman-teman, kasih saya waktu ya, semoga apa nih, nah inilah seperti
sampul komik Solanin yang dulu. Wih. Oke guys, gua akan baca dan gua akan simpulkan apa sih sebenarnya komik Solanin itu tentang apa. Gua akan baca guys ya. Nanti akan dijamkat, nggak tahu gue bisa baca berapa lama. Semoga cepat dan langsung bisa disajikan ke teman-teman nih guys ya. Jadi teman-teman ya mungkin ya harap dimaklumi guys kalau gue terasa mungkin telat ya, karena ya intinya gue berusaha untuk menyajikan konten komik yang juga menghibur teman-teman guys ya. Oke guys, udah mau 11 menit guys ya. Gue akan baca dan gue akan review buat teman-teman secara sebagian atau full dari cerita komik ini. Jadi pasti akan banyak spoiler. Sebentar guys, gue baca dulu komik Solanin Special Edition sebentar. Oke, teman-teman, dan saya sudah baca komik Solanin guys ya, yang cerita utamanya. BTW sorry kalau suara saya agak kurang kedengaran karena di luar sedang hujan ya. Karena ini tag videonya beda sama yang tadi kita unboxing. Karena gue butuh waktu untuk baca guys ya, dan juga komiknya tebel. Oke, guys, jadi gue sudah baca, tapi sebenarnya di akhir komik ini ada cerita tambahan mungkin ya. Jadi dia tamatnya di sini selesai, dan ada cerita tambahan lagi gue baca, cuman belum habis ya guys ya, masih di sini. Dan di terakhir cerita komik ada kata-kata dari penulis ya, atau mangakanya. Itu dia, saya sudah baca. Jadi ini komik tentang apa? BTW sebelum itu kalau di manga update, di website manga update ini komik ini genrenya itu kalau nggak salah pastinya seinen, terus slice of life, ada drama, tragedi, dan romance ya. Oke. Jadi ini komik Solanin. Jadi kalau dulu tuh MNC pernah, aduh kelihatan nggak sih? MNC tuh pernah terbitin ya guys. Sorry kalau nggak terlalu kelihatan. MNC pernah terbitin juga Solanin dalam 2 volume. Sekarang dibikin jadi 1 volume. Aduh, ini ketekuk. Jadi special edition. Jadi ini tentang apa? Komik tentang, aduh kelihatan nggak? Tentang karakter ya, ada 2. Yang cowok itu namanya Taneda, terus yang perempuan itu namanya si Meiko-chan ya. Ini dia. Dan bener aja seperti yang gue kira, duga-duga di awal video kita unboxing, ini ada hubungan dengan musik guys ya, band. Karena juga ada banyak adegan dia di studio musik atau lagi latihan band. Jadi ini setelah gue baca ini, karena memang genre komik ini bukanlah genre favorit gue. Genre favorit gue tuh biasanya kayak shonen, supernatural, terus adventure, seinen juga ya guys ya. Komik-komik seperti ini sebenarnya bukan tipenya gua, tapi gue baca komik ini tuh cukup membuat kita sebagai pembaca dewasa berpikir guys ya, sangat relate apa problem dan masalah yang ditemukan atau dalam keseharian hidup kita yang make sense dengan komik ini guys ya. Jadi kita sebagai orang dewasa yang melalui hari setelah selesai sekolah, kuliah, bekerja, memiliki pasangan, dan hidup mandiri guys ya. Oke guys, jadi intinya komik ini tuh komik yang bad ending guys ya. Akhirnya tragis, tapi memang kita disuguhkan dengan kehidupan pemuda Jepang guys ya, umuran 20 tahun ke atas, 25an gitu, yang mereka itu sebenarnya mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka, di mana mereka memiliki pasangan, terus mereka juga harus mencari nafkah, mencari makan sendiri, uang sendiri. Ada juga yang masih stuck di masa kuliahannya, dan itu yang disuguhkan guys ya dalam komik ini. Juga ada humornya, juga ada sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak. Lebih banyak adalah problem hidup pemuda Jepang guys ya, dan juga problem sesama mungkin sepasang kekasih guys ya. Jadi ini tuh
si Meiko dan si Taneda. Sorry kalau video ini akan di-take ulang karena suara hujan semakin lebat. Jadi mereka ini adalah semacam kekasih ya. Mereka tinggal satu atap, satu apartemen, tapi belum menikah. Ya tahu sendiri guys ya, mereka orang Jepang kan negara maju, negara bebas, jadi bebas ya guys ya. Dan mereka ini teman dari satu klub di sekolah, di kuliah, satu klub band. Dan si Meiko ini tadinya dia bekerja sebagai staff gitu loh guys ya, dan si Taneda ini bekerja separuh waktu sebagai desainer atau ilustrator dalam sebuah perusahaan guys ya, seperti itu. Tapi setelah kita disuguhkan masalah mereka berdua, juga ada teman-temannya guys ya, yang juga sumuran gitulah dengan problem kehidupan mereka. Jadi yang gue dapatkan di sini tuh bener-bener relate sebagai kita muda-mudi guys ya, tapi gue udah terpaut dewasa guys ya. Muda-mudi itu gimana problemnya saat mereka sudah bisa rumah dengan orang tua, mereka harus bertahan hidup, kedepannya mereka planningnya gimana, planning kekasih gitu guys ya, planning pacaran. Di sini tuh benar-benar disuguhkan guys ya. Dan juga di sini ada adegan, sebenarnya guys ya nggak tahu ini lulus sensor atau enggak. Jadi mereka ini emang tinggal serumah tapi masih dalam hubungan pacaran, dan mereka udah sering tidur bareng ya. Tidur bareng. Ya, jadi sini ada adegan, ada dia sedang mengusap mata baru bangun tidur, tapi tidak berbusana ya. Tapi hanya adegan ini saja yang aneh-aneh. Berikutnya tidak ada adegan aneh-aneh guys ya. Semuanya normal. Ya, jadi kalau buat gambarnya menurut gua guys ya, gambarnya tuh orangnya gepeng-gepeng mukanya guys ya. Dagunya lebar. Ini mirip seperti gambar di mangaka atau komiknya Tsubasa Fukuchi yang bikin Law of Wacky. Dan ya gambarnya menurut gua nggak terlalu realistis ya, seperti Death Note atau Montage ya. Montage oke lah, Death Note juga realistik, tapi ini gambarnya oke, gambar komik guys ya. Tapi untuk penggambaran background itu cukup membuat kita kalau kita ini sedang berada di antara mereka yang bercakap-cakap, ngobrol seputar masalah hidup mereka, yang ada romansnya juga. Jadi ini sebenarnya cerita kehidupan muda-mudi Jepang yang nggak tahu planningnya mereka tuh harus gimana, masalah hidupnya ya guys ya. Dan tuh ada lagi tuh, tidur bareng tanpa busana satu atap. Berarti Sasuke guys ya, negara Jepang kan angka kelahirannya rendah, jadi it's okay ya. Kalau di Indonesia kan udah banyak lah. Jadi ya memang ini komik ini akhirnya sangat tragis dan tidak sesuai harapan netizen guys ya. Jadi berbagai macam problem mereka ya, yang tadinya si Meiko-chan ini kerja sampai resign untuk mimpinya itu atau tujuan hidupnya diimbangi dengan mimpi si Taneda, yang mana mereka ingin sukses dalam membuat sebuah band musik guys ya, yang mana mereka itu mimpinya sudah dipupuk dari zaman kuliah ya. Tapi seiring cerita berjalan ya, tuh mereka si Taneda ada latihan terus, walaupun mereka ini sebenarnya bukan asal ya, mereka terus mencoba untuk membuat lirik, membuat nada lagu yang diminati oleh para penikmatnya, walaupun mereka belum debut CD guys ya. Tapi sampailah cerita sampai mereka sudah mau serius ketemu sama manajer bagian record atau rekaman. Mereka sudah kirim CD mereka tuh nama bandnya Roti kalau nggak salah deh. Nah ini dia guys, CD kaset mereka, lagunya Roti Solanin. Oh ya, nama band mereka Roti Solanin. Solanin itu apa? Solanin itu dijelaskan sebentar. Di komik ini tuh kayak bakteri di kentang ya. Racun kelompok ya, itulah bakteri dalam tumbuhan kentang ya guys ya. Jadi mereka berdoa ya, semoga CD musik mereka bisa dapat tanggapan baik oleh dapur rekaman guys ya. Tapi setelah mereka ketemu sama
orang manajernya yang kebetulan ini dia, yang mana dia tuh dulu tuh mantan band juga, cuma sekarang udah jadi manajer apa bagian dari production house gitulah, dapur rekaman. Cuma mereka dapat tanggapannya kurang baik guys ya, seperti si vokalisnya mungkin suaranya masih pas-pasan, jadi mimpi mereka menjadi band itu pupus guys ya, menguap gitu loh, terbang gitu aja. Dan setelah mereka udah kayaknya ampas gitu lah ya, planning untuk menjadi band sejati, terus juga ada keretakan dalam hubungan mereka berdua, walaupun itu cuma bercanda atau gimana. Nah, ada gituan lah ya romance lah. Ada juga tentang cinta segitiga. Terus di sini adalah titik dimana si Taneda mau keluar rumah sebentar untuk mencari angin ya. Ternyata itu adalah momen terakhir dia untuk balik ke pulang, dan ternyata dia nggak balik-balik ke rumah, ceweknya nungguin. Ya, dia kan nganggur, dan masih menggunakan tabungan dia saat dia masih bekerja. Jadi pasti lambat laun duitnya akan habis gitu guys ya. Dan juga ada gini-giniannya. Dan entah bagaimana si cowok ini memberikan kabar kepada ceweknya kalau sebenarnya dia udah kerja lagi. Jadi pada saat dia kerja pada waktu jadi desainer ilustrator, dia pas mau jadi band teman-temannya dia tuh resign guys. Dia mengundurkan diri, jadi mereka berdua itu nganggur guys ya. Nah, jadi setelah mimpi mereka pupus atau tidak jadi atau gagal menjadi band ya, karena komentar yang tidak baik dari si bagian manajer production house, dia diterima lagi bekerja di tempat dia sebelumnya. Jadi si ceweknya kangen, pengen ketemu ya. Dan disinilah titik dimana pembaca itu menyadari kalau sepertinya komik ini akan berakhir tidak seperti harapan netizen guys ya. Jadi dia galau, si Taneda pengen balik ke apartemen si cewek, menangis di jalan di motornya, dan saya seperti membaca komik Erased guys ya, Boku Dake Gai Machi guys yang diterbitkan ulang. Jadi dia tewas karena kecelakaan ya. Setelah saya baca lebih teliti, karena dia menerobos lampu merah. Jadi teman-teman kalau ada lampu merah ya tungguin aja sampai lampunya hijau ya. Jadi jangan berakhir seperti Taneda Kun ya, hancur. Ya mungkin dia bocor ya palanya ya. Seperti itu, entah kenapa langit ini terlihat begitu tinggi. Dan setelah itu adalah cerita, dan juga ada halaman yang berisi I think this real photo ya, not just hand drawing gitu guys ya. Ini bukan gambaran tangan, tapi ini gambaran foto yang mana membuat sentuhan si mangaka menjadi ini bener-bener komik slice of life gitu. Terus juga cerita berlanjut di mana hari-hari terus berganti, berlanjut, di mana dunia si Meiko-chan ya, si perempuan ini itu terus terjadi ya, terlewati hidup hari-harinya tanpa kehadiran sang pacar ya, karena sudah meninggal. Dan tetap mimpinya sebagai band itu tidak bisa dipenuhi oleh si pacar karena kecelakaan ya yang sudah menimpa dia. Nah, dan si perempuan ini harus tetap move on, dan dia bekerja di sebuah toko bunga, dan dia dideketin lagi sama cowok guys ya. Dan dari sini si perempuannya, si Meiko-chan ini dia kayak ingin melanjutkan mimpi si pacarnya dulu ya, mendiang pacarnya yang sudah meninggal sebagai seorang band guys ya. Walaupun si Meiko-chan ini gak ada pengalaman menyanyi atau main musik, dia bersungguh-sungguh belajar bersama teman-temannya sampai kesel gitu guys ya, untuk gimana sih caranya kalau tarik suara, terus main gitar listrik guys ya. Itu dia berjuang untuk meneruskan mimpi mendiang pacarnya dengan gitar pacarnya dulu si Taneda,
dia ingin melanjutkan bersama teman-temannya, teman-teman si cowok juga, teman-teman sama ya, satu kuliahan, untuk menjadi sebuah band ya. Jadi di sini terjadilah mereka membuat band gitu guys ya, seperti itu. Nah itu dia. Jadi ya ini hiruk pikuknya bener-bener terasa apa ya, kayak kehidupan muda-mudi di Tokyo dalam menggapai mimpi mereka menjadi seorang musisi startup ya, atau rookie gitu guys ya, seperti itu. Jadi ya mungkin teman-teman yang sering melihat video sosmed guys ya, yang seliweran FYP, mungkin musisi-musisi jalanan di Jepang mungkin akan relate banget dengan komik seperti ini. BTW kalau gua sih asal lewat aja guys ya untuk baca komik ini, karena bukan genre asli gua, karena ya, tapi buat gue ini komik yang bagus sih untuk dibaca. Kita yang sudah dewasa, sudah selesai urusan kuliah ya, kita sedang bekerja, benar-benar komik ini bisa kita baca dengan santai. Kita bisa menikmati setiap cerita yang mengalir di komik Solanin ini guys ya, seperti itu. Itu dia. Temannya juga saling mensupport gimana kita manggung di acara live musik guys ya. Mereka saling memberikan support masing-masing guys ya, sampai bener-bener si Meiko-chan ini bener-bener manggung ya, diberikan support, berikan itu dia, sampai bener-bener menuangkan isi hati mereka ya untuk mewujudkan mimpi si mendiang Taneda yang tidak jadi menjadi seorang anak band ya, karena ya mungkin kualitasnya mungkin ya sudah dikomentar oleh orang production ya, lagunya sudah berakhir. Jadi mereka punya juga lagunya, nama bandnya Solanin, nama lagunya juga Solanin guys ya. Ya udah gitu aja guys ya untuk reviewnya. Ceritanya berakhir di sini menceritakan tentang bagaimana mereka bisa ketemu guys ya, Meiko sama si Taneda di klub musik band pada saat mereka kuliah. Pokoknya bener-bener disuguhkan pemandangan-pemandangan distrik Jepang guys ya, di Tokyo di komik ini guys ya, bener-bener detail guys ya, bagus gambarnya. Dan itu dia. Juga ada karakter lucu seperti ini ya, si Billy Yamada ya. Dan ceritanya berakhir ya, jadi si Meiko-chan ini pindah apartemen atau mansion, dibantu sama teman-temannya sampai kosong kamarnya. Di momen terakhir dia memeluk gitarnya guys ya, dia mengenang momen-momen dia bersama mendiang pacar si Taneda guys ya, sudah meninggal. Jadi sungguh-sungguh tragis ya ini gambarnya. Jadi teman-teman itu, oke itu dia. Di sini yang gua baca ya. Tapi kalaupun suatu saat nanti aku tak dapat melihat pemenang lagi, asalkan sampai saat itu tiba aku bisa bersama dengan semua kawanku ini, itu sudah cukup buatku. Begitulah yang aku rasakan hari ini. Selesai guys, seperti itu. Tamat. Sini ada bookmarknya, gue taruh sini. Dari sini gue masih baca komik cerita tambahan. Ya ini kayaknya menceritakan sepasang kekasih yang salah satunya itu ceweknya baru menyewa atau kamar yang dulu si Meiko-chan itu, mereka beda cerita ya, Meiko-chan itu pernah tinggal di situ guys. Jadi seperti itu ya, gue masih baca. Dan tadi gue udah baca sedikit afterword dari si mangakanya, si Inoue Asano. Gue sudah baca gimana keluh kesah dia pada saat menyusun komik Solanin ini. Oke teman-teman, segitu aja untuk videonya. Gua mereview komik Solanin. Mohon maaf kalau video yang apa yang saya review untuk komiknya ada yang tidak saya sampaikan atau tidak sesuai dengan komiknya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan saya, karena memang saya bukan kegemarannya mengkoleksi komik dengan genre slice of life ya. Salah satunya yang gue inget tuh komik slice of life yang belum gue lengkapi komiknya itu komik Silver Spoon ya guys ya, tentang sekolah farming atau peternakan guys ya. Itu gue juga kurang satu volume ya. Jadi semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Makasih banyak, sehat selalu.
Semangat terus baca, baca dan koleksi komik terbitan legal guys ya. Distribusi Indonesia. Terima kasih guys, thanks for watching. Bye bye. Mantap Solanin.